Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Iras Bahri Saiful Rohman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebagai guru penggerak, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat erat dengan penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep ini saling terkait dan memberikan fondasi kuat dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta prestasi siswa. Disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan bahwa tujuan disiplin bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka melalui proses yang konstruktif. Ini mendukung perkembangan emosional dan moral siswa. Disiplin positif berfokus pada pembelajaran pada pertumbuhan, bukan sekedar menghukum, mendorong siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang konstruktif, menekankan pada pengembangan tanggung jawab pribadi dan pengendalian diri. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemahaman saya tentang motivasi perilaku manusia mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, saya lebih sering menggunakan penghargaan dan hukuman sebagai alat motivasi. Tetapi, sekarang saya lebih berfokus pada bagaimana menciptakan motivasi intrinsik pada siswa dan memberi mereka kebebasan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol yang lebih cenderung pada otoritas, di mana saya merasa perlu untuk mengendalikan situasi sepenuhnya. Namun, setelah mempelajari teori kontrol, saya mulai menyadari pentingnya mengadopsi posisi kontrol yang lebih bersifat mendukung dan memfasilitasi agar siswa dapat mengembangkan kontrol diri mereka sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saya semakin memahami pentingnya memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, harga diri, dan kepemilikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mengembangkan keyakinan kelas yang positif adalah langkah penting untuk mencapai hal ini. Segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, di antaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi memberikan cara yang konstruktif untuk menangani pelanggaran dengan membantu siswa memahami dampak tindakan mereka, mengajukan pertanyaan reflektif, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Ini tidak hanya memulihkan hubungan yang rusak, tetapi juga membangun karakter. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi dengan modul sebelumnya adalah Ki Hajar Dewantoro percaya bahwa pendidikan harus berpusat pada murid dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Ini sejalan dengan konsep disiplin positif dan teori motivasi dalam budaya positif yang menghindari pendekatan hukuman dan lebih mendorong pengembangan motivasi intrinsik serta tanggung jawab pribadi. Dalam budaya positif,
Kerjasama antar guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah sangat ditekankan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi salah satu pilar utama dari guru penggerak. Mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, kreatif, dan berwawasan global. Visi ini sangat terkait dengan budaya positif yang bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa berkembang dalam semua aspek tersebut. Disiplin positif dan pengembangan keyakinan kelas, misalnya mendukung siswa untuk tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan tantangan global. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru yang lain. Saya menyadari bahwa posisi kontrol guru sangat mempengaruhi dinamika kelas, adalah hal yang membuka wawasan saya. Saya sebelumnya tidak menyadari betapa besar dampak dari perubahan pendekatan ini terhadap hubungan dengan siswa dan iklim kelas secara keseluruhan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah telah berubah secara signifikan. Saya sekarang lebih berfokus pada pendekatan yang mendukung pengembangan motivasi intrinsik siswa dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung. Saya juga lebih sadar akan pentingnya mendengarkan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pemulihan ketika terjadi konflik atau pelanggaran. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam praktik sehari-hari, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Dalam praktik sehari-hari, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan di kelas. Proses ini melibatkan stabilisasi situasi, dialog untuk membantu siswa memahami tindakan mereka, dan akhirnya meminta siswa untuk memilih cara memperbaiki kesalahan mereka. Pengalaman ini tidak hanya mengubah perilaku siswa, tetapi juga memperkuat hubungan saya dengan mereka. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ketika menerapkan konsep-konsep inti ini, saya merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menangani masalah disiplin. Proses ini juga memberikan kepuasan tersendiri karena saya melihat perubahan positif yang lebih permanen pada siswa dibandingkan dengan pendekatan hukuman yang saya gunakan sebelumnya. Penerapan segitiga restitusi dan pengembangan keyakinan kelas telah berjalan dengan baik. Namun, saya merasa masih perlu memperbaiki konsistensi dalam menerapkan posisi kontrol yang lebih mendukung, terutama dalam situasi yang menantang di mana saya kadang-kadang masih tergoda untuk kembali ke posisi kontrol yang lebih otoritatif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol yang lebih berfokus pada kekuasaan, yang seringkali membuat saya merasa tertekan dan kurang puas. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih menggunakan posisi kontrol yang mendukung, yang membuat saya merasa lebih tenang dan mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Perbedaannya sangat signifikan dalam hal bagaimana saya merasa lebih mampu menangani situasi yang sulit dengan lebih bijak dan penuh empati. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara sadar. Setelah mempelajari konsep ini, saya mulai menerapkannya dalam mengenangani konflik atau pelanggaran, terutama dalam tahap identifikasi tindakan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Hasilnya sangat positif dalam hal memperkuat pemahaman siswa tentang tanggung jawab dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, saya merasa penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen emosi, baik guru maupun siswa. Kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik adalah kunci dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Selain itu, keterampilan komunikasi efektif dan teknik mediasi konflik juga merupakan aspek yang penting untuk diperdalam dalam rangka membangun lingkungan yang harmonis dan produktif. Sekian video kali ini, terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.